Wah, angel tenan. Kadang aku mikir stop wae po ya jadi sutradara. Halo, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Tamu kita kali ini dari Insan Cinema. Muhammad Reza Fahriansyah. Iya. Sangat Islami. Kamu ada darah Aceh? Enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Jawa? Pure Jawa. Tapi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Umur berapa kamu ya sekarang? Sekarang itu 27. 27. 27. Film pertama kamu bikin usia berapa? Itu waktu SMA. Jadi aku bikin film dari SMA waktu itu. Wih. Orang pisan SMP pisan. SMP aku masih sibuk ngaji, Mas. Wih, mantap. Kok kepikiran SMA bikin film? Itu karena waktu SMA itu aku ada mata pelajaran khusus. Jadi waktu itu di Jakarta itu ada beberapa sekolah SMA yang punya apa sih bahasanya ya? Mulok. Ya, muloknya itu sinematografi. Maju ya Jakarta ya. Waktu Kita itu. Ada lah Jogja juga. Ada, jadi waktu itu ya kelas 1 sama kelas 2 kan yang belajar itu. Jadi mata pelajarannya ya bikin film, dokumenter, video klip gitu-gitu. Terus jadi suka di situ loh. Terus suka karena ada muloknya atau sejak dulu sudah tertarik dalam dunia perfilman? Sebelumnya belum ya? Belum. Ya karena itu waktu SMP aku kan ngaji di pondok pesantren. Pondok pesantren. Oh iya. Kemudian pas lagi udah lulus, mikir nih kayaknya balik aja ke Jakarta deh. Ya udah balik ke Jakarta malah. Oh berarti gitu. Waktu ke pondok itu bukan di Jakarta? Bukan, itu di Sukabumi. Di Sukabumi. Bukan ini ya, hanya SMP saja ya? Hanya atau SD SMP? SMP aja. Hanya SMP. SMP. Terus balik ke Jakarta. Terus ada pelajaran itu. Kebetulan ada temen yang juga suka ngedit wedding waktu itu. Diajarin ngedit, demen tuh. Terus abis itu ada mata pelajarannya disambung, bikin video klip, bikin yang lain-lain. Kemudian mikir, ini kayaknya seru juga ya. Karena baru bisa dapat uang itu pertama-tama karena urusan bikin video. Loh, SMA juga dapat uang? Iya. Oh, dapat uang dari. Jadi waktu itu waktu SMA itu kan ada study tour. Oh, tapi yang untuk pertama kali itu karena ada teman waktu mata pelajaran itu dapat tugas, dia nggak bisa untuk ngeditnya. Kemudian aku yang ngedit. Terus dibayar. Masih ingat berapa duit? Wah, berapa? 50 apa 100 waktu itu ngedit tugas. Jaja, kamu agak ini minum dulu. Oh, ini iya. Gelas baru nih, gelas magic. Jadi gelas ini kalau diminum tuh rasanya apapun minumannya kalau masuk ke gelas ini, gelas Mojo ini, nah itu jadi di badan tuh jadi seger. Oh, kita coba Mas. Magic. Terus kamu yang kedua dapat duit juga dari bikin video juga. Ya dokumenter sih perjalanan waktu study tour di SMA, jalan-jalan waktu itu ke Bali, kemudian ke Jogja, tuh aku rekam semua sama temanku berdua. Rekam, terus itu kan masih pakai mini DV waktu itu. Kumpul 15 mini DV, diedit. Selesai diedit bagus, kita tayangin tuh, screening bareng-bareng sama teman-teman SMA. Pada mau beli. Oh gitu. Masih ingat juga? Masih. Wah itu kalau ditotalin bisa sekitar 5 jutaan Mas. Banyak banget ya. Tapi waktu itu kan emang mikirnya seneng-seneng kan. Seneng-seneng lah. Jadi ya kan. Bikin covernya lah, dibikin bagus. Kemudian ya yang penting jual aja waktu itu. Terus memutuskan kuliah di ISI. Kenapa enggak kuliah di IKJ? Mahal. Berarti mahal. Mahal banget Mas. Plus kos dan yang lain-lain tetap murah di Jogja ya? Iya. Mahal banget. Untuk masuknya aja tuh bisa berapa semester diisi sampai lulus kayaknya bisa deh. Serius. Waktu itu. Oke. Jadi sah lah ya kalau orang Jogja atau Jogja menganggap Reza adalah filmmaker hasil dari rahim kreasi Jogja. Bisa dibilang itu. Gitu ya. Iya. Aku ngerasanya kayak gitu juga. Kalau bisa nggak cerita apa situasi dunia sinematografi di Jogja yang mutakhir lah
Sebelum pandemi tentu saja. Iya. Entah ya, mungkin kalau misalkan dari aku pribadi melihat semuanya gitu dan mempelajari beberapa hal dan melihat beberapa film yang dihasilkan oleh filmmaker Jogja itu rasanya memang kayak apa ya Pak? Cocok banget sama yang aku pengen gitu. Mulai dari prosesnya, bagaimana berkomunitas, kemudian bagaimana saling belajar satu sama lain, bagaimana orang-orang terdahulunya juga mensupport beberapa generasi-generasi yang baru. Itu punya apa ya? Punya hal yang sangat beda dengan tempat lain. Aku ngerasanya gitu karena kalau misalkan di Jakarta bisa dilihat itu ya setelah lulus atau walaupun sebelum lulus itu pasti fokusnya nyarinya lebih ke kerja, industri langsung kerja, jadi kru dan lain-lain. Tapi yang aku rasain di situ tuh nggak kayak gitu dan lebih ke proses belajarnya, kemudian mencari apa pentingnya membuat film, medium ini bisa dibuat seperti apa aja. Jadi itu yang aku melihatnya seperti itu. Kalau penulis tuh kan ada tempat nongkrongnya tuh. Kadang di Berdikari, kadang lebih banyak juga di kedai basa-basi. Kalau para pembuat film dan aktivis film itu wah berat banget aktivis. Ya aktivis. Ngumpulnya lebih nggak ada tempat spesifik sih karena nggak ada tempat spesifik. Mungkin lebih ke ketika emang ada tempat atau production house punya kantor, punya tempat singgah, itu biasanya ngumpul-ngumpul di sana. Kamu merasakan apa ya, atmosfer film gitu? Kalau lagi nongkrong di mana kalau di Jogja? Waduh, banyak sih. Coba sebut 3 saja lah. Ini tempat spesifik untuk nongkrong. Boleh untuk nongkrong kah atau kantor orang gitu atau terserah deh. Itu lebih banyak aku rasakan ketika umumnya di tempat kopi karena mereka di kedai kopi ya. Di kedai kopi. Kalau di Jogja di mana biasanya ngumpul teman-teman? Wah pindah-pindah mas. Pindah-pindah. Nggak tentu. Mato jarang. Kali nih Mato. Iya. Jarang banget. Karena emang lebih umumnya itu ada di kantor PH tertentu. Kalau di kantor PH tuh di mana tuh? Itu ada di 56 atau kami itu dalam 56 tuh mes 56 Mas. Bukan, beda lagi ya? Beda lagi. 56 itu yang punya PH-nya itu Mas Angginun. Angginun. Oh ya. Itu barengan satu tempat itu ada 56, kemudian ada Post House, Aftertake. Itu sama jadi kamu punya editing juga ya, Crazy One. Iya. Itu PH juga? Bisa disebut PH. Ceritain sedikit lah soal itu. Sekalian promosi. Aduh. Iya sebenarnya kalau Crazy One ini salah satu apa ya? Aku akhirnya menyebutnya sebagai production house karena akhirnya ada tim di dalamnya. Oh gitu. Karena sebelumnya itu aku buat karena ya supaya ketika membuat film ada namanya gitu di depannya. Apa ya? Ya udah Crazy One Film gitu. Itu muncul ketika aku dulu sempat bikin film judulnya untuk tugas film itu judulnya The Crazy One. Oke, ini tugas kuliah ya? Tugas kuliah. Karena nanti kamu bikin film juga yang kemudian dapat banyak penghargaan kan? Oke, kita ngomongin dulu yang awal mulanya nih Crazy One nih. Itu film tugas mata kuliah? Tugas mata kuliah waktu itu. Buat itu kemudian beberapa tahun kemudian aku ada yang di kampus itu semacam pameran angkatan. Pameran angkatan ya itu ada foto bikin pameran, kemudian ada seni rupa juga bikin pameran. Iya. Jadi itu satu angkatan lah. Tapi kamu jurusan film kan? Jurusan film dan televisi. Itu fakultasnya kalau diisi apa? Fakultas Seni Media Rekam. Seni Media Rekam. Mas Kurniawan Adi ya? Inong? Itu di S2 Mas Inong. Oh. Nggak di S1. Itu kami satu kontrakan bareng itu 2 tahun. Itu S2-nya. Oh, ngajar S2. Pasca. Iya. Ya udah setelah ada inisiasi untuk bikin pameran itu, buatlah aku pengen buat film untuk pameran itu. Buat film terus ini karena aku sendiri kan akhirnya aku tuh nggak melibatkan beberapa teman yang emang satu kampus. Jadi aku emang waktu itu buatnya pas di Surabaya dan aku kayaknya mendapatkan momen di mana aku menemukan satu momen di mana itu aku harus filmkan. Di Surabaya. Apa tuh? Jadi waktu itu aku naik angkot. Iya. Len kalau orang Surabaya ngomongnya len. Len maksudnya len. Iya.
Itulah jalur. Iya, jalur. Pas itu aku naik itu dan pas lagi duduk penumpangnya kan berderet lebih banyak laki-laki. Kemudian ada tunanetra yang naik. Dan dia posisinya duduknya tepat di depan pintu yang arahnya ke penumpang-penumpang lain. Jadi kami tuh bisa melihat dia secara spontan, secara ini dekat banget gitu kan, jelas. Di dan situ dia nggak bisa melihat, nggak bisa melihat sekitarnya kan. Kemudian dia mengeluarkan dompet, mungkin untuk mengecek, untuk mengambil duit untuk membayar landnya itu kan. Dan itu duitnya banyak banget, banyak banget mas. 50 ribuan tuh numpuk. Wah tebel pokoknya. Dan aku melihat situasi sekitar yang mereka semua itu melihat ke uangnya dan melihat ke orangnya. Dan ya di situ aku mikir, ini orang-orang pada mikir apa ya? Apakah pengen diambil duitnya atau gimana? Itu macam-macam gitu. Nah pas lagi itu aku turun terus aku langsung mikir, kan aku berdua dengan temanku kan, dan aku mikir langsung, ini kayaknya aku pengen jadiin film deh. Ya udah akhirnya setelah ada kesempatan untuk bikin film, ada tujuannya, ya aku buat film itu. Di Surabaya juga? Di Surabaya. Berapa menit? 9 menit. 9 menit. Terus dalam film itu apa yang kamu hadirkan gitu? Hampir sama, secara keseluruhan itu aku mencontek situasi saat itu. Oh, jadi kamu reka ulang ya? Aku reka ulang, tapi aku tambahi beberapa hal yang sekiranya cocok dengan situasi itu. Dan jadinya orang-orang itu pada mikirin apa tuh? Ada terbayang nggak di film itu? Enggak? Iya, kamu gantung gitu ya? Aku gantung. Aku gantung. Ya. Jadi semuanya tuh aku kasih lihat di endingnya itu pemain-pemainnya aku ngeliatin ke kamera semua biar penontonnya juga apa yang dipikirin sama penonton, karena emang aku di situ ingin mempertanyakan juga apa sih yang dipikirin penonton dengan situasi yang seperti itu. Kamu ingat nggak film pertama itu bisa dianggap film pertamamu ya? Bisa dibilang iya. Untuk dengan nama Crazy One Film dengan itu Crazy One. Di saat itu habis berapa duit tuh bikin itu? Wah itu 1 juta doang mas. 1 juta ya? Iya, karena aku kan ada teman di Surabaya, jadi aku nginep ya numpang. Itu. Next film selanjutnya nih, yang fenomenal. Apa judulnya aja? Yang paling terakhir. Ya, yang menyabet menyabet penghargaan di FFI. Oh, bukan menyabet penghargaan, tapi nominasi. Nominasi, ya oke lah, nominasi penghargaan. Itu judulnya Kembalilah Dengan Tenang. Kembalilah Dengan Tenang. Oh, sebelum Kembalilah Dengan Tenang bikin juga? Iya, ada. Yang keliling ke luar negeri yang dapat Kembalilah Dengan Tenang. Kembalilah Dengan Tenang kan? Iya. Oke, kita sebelum Kembalilah Dengan Tenang. Nah, apa dulu nih setelah itu? Itu setelahnya aku bantu temenku tugas akhir. Temenku itu tugas akhirnya sebagai direktur fotografi yang kamera. Aku diminta tolong untuk sutradarain. Oh, kamu jadi sutradaranya? Iya. Itu syuting di Kalimantan, Mas. Apa tuh? Tentang apa? Jadi tentang keluarga yang anaknya akhirnya harus pulang, nggak melanjutkan sekolah karena urusan ekonomi. Dan dia pulang itu anaknya nggak boleh sekolah, tapi untuk membiayai adiknya untuk sekolah. Jadi itu urusannya dengan keluarga, tapi aku kaitkan dengan perusahaan sawit. Jadi si bapaknya ini kan Dayak, dia ingin ditawari untuk menjual lahannya. Itu fiksi atau based on true story? Fiksi, tapi itu based on true story juga. Maksudnya situasi, karena aku kan riset juga di sana, aku bertanya-tanya dengan situasi orang-orang di sana bagaimana. Dan rata-rata emang kayak gitu mas, jadi emang banyak yang ngejual lahannya untuk anaknya lebih baik. Pikirannya seperti itu. Iya, memang begitu. Tapi kan kita juga nggak tahu apakah lebih baik atau enggak. Iya. Tapi sebelum melompat ke filmmu, kalau orang kuliah di perfilman, kebanyakan pengen jadi apa sih? Atau filmmaker atau apa gitu? Sejauh ini yang aku lihat antara sutradara atau kameramen atau direktur fotografi. Artinya memang berkehendak ya, punya passion, kemudian punya tujuan untuk masuk ke dalam industri perfilman. Iya. Tapi ada juga yang udah yang penting kuliah. Apakah mereka terserap dalam industri perfilman kita? Sejauh yang kamu tahu? Tergantung mereka gimana membawa dirinya dan gimana mereka bisa kenalan dengan link-link yang ada.
Karena yang aku lihat ketika belajar di film atau kuliah di film dan kemudian bisa mendapat pekerjaan, itu berdasarkan siapa yang kenal mereka dan bagaimana kerjanya mereka. Artinya kompetensi itu urusan agak belakangan. Kompetensi bisa dilihat setelah dicoba. Setelah dicoba ya. Jadi kenal dulu, kenal dulu. Ya, coba deh aku pengen lihat karyamu gitu ya, kira-kira kayak ya. Gitu, ya. Kayak gitu. Tetapi di Jogja ini ada banyak sutradara yang justru tidak dari jurusan atau sekolah film. Ya. Itu sama kayak penulis sastrawan. Orang yang dari sastrawan yang dari sastra Indonesia itu malah jarang. Rata-rata tuh malah dari luar, dari filsafat, dari sospol, dari macam-macam. Bahkan ada yang dari ekonomi, dari teknik gitu. Kalau bener nggak di Jogja kan banyak juga. Bener banget. Anggi itu sospol kalau nggak salah. Iya. Terus BW itu adik kelas saya. Filsafat gitu. Banyak yang enggak ya? Banyak Mas. Banyak. Kalau Mas siapa tuh yang Vocalers itu dari Mas Iva. Kalau itu di Mas Iva iya. Isi ya? Ya isi. Mas Iva, Mas Edi Cahyono. Itu dari Isi. Itu Isi. Ya, oke. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, aku malah melihatnya dulu di tengah kuliah. Aku malah berpikir kayaknya aku salah deh kuliah film. Kenapa? Karena akhirnya yang aku dapetin itu perkara tentang teknis, bukan konteks. Oke. Jadi itu aku pas makanya beruntung aku karena bisa berkenalan dengan orang-orang di luar kampusku gitu. Karena itu membuat aku jadi kayak belajar ternyata film itu bukan tentang teknis aja. Bukan bagaimana caranya mengambil gambar yang bagus, tapi gimana bisa bercerita, tapi bisa membawa konteks cerita yang emang penting untuk dibicarakan di dalam film. Itu yang akhirnya buatku mikir kayaknya aku salah deh kuliah film gitu. Gini aja, aku itu pernah menulis naskah film pendek, judulnya Sinengker. Kalau nggak salah ada di YouTube tuh. Itu naskah berbahasa Jawa tapi film fiksi based on true story juga. Dan aku pernah menulis naskah drama yang benar-benar dipentaskan itu kalau enggak 4-5 kali itu, dan beberapa monolog, dan aku mengikuti proses itu. Kalau teater itu capek memang, capek banget. Tetapi capeknya itu enggak secapek mengeksekusi film. Dari situ tuh aku gini ya. Waduh, kayaknya kalau aku disuruh memilih jadi insan film itu enggak termasuk dalam prioritas hidupku. Walaupun aku punya kesenangan menonton film gitu ya. Tapi enggak ada sedikit pun begitu aku tahu ya cara bikin film tuh rumitnya minta ampun. Oh enggak deh. Enggak bakal nih karena organisasi kerjanya rumit, timelinenya juga punya resiko-resiko tertentu gitu ya terhadap anggaran dan yang lain sebagainya. Gimana menyikapi hal kayak gitu? Butuh mentalitas tersendiri kan? Sangat. Iya gak? Sangat Mas. Apa ya? Itu jadi memang akhirnya beberapa orang memilih untuk beralih bukan jalan yang sunyi karena kan kalau misalkan dilihat itu film juga terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama industri, yang satu yang mungkin bisa dibilang tuh alternatif atau festival. Ketika memang jalurnya dia ingin ke industri, otomatis ya uang yang akan didapat gitu. Ya. Jalurnya dan wajar itu. Orang butuh itu. Dan wajar seperti itu. Kemudian ada jalur yang satu lagi. Ini yang biasanya waktunya tuh cukup lama. Mungkin bisa dibilang ya sangat lama gitu untuk bisa ke titik yang bisa dibilang cukup tinggi gitulah. Kalau kayak misal kita lihat contohnya Mas Angginun, Mas Iva dan yang lain-lain, itu jalur yang cukup lama bisa dibilang. Oh gitu. Karena berkreasi dengan caranya mereka sendiri gitu kan. Iya. Prosesnya kemudian untuk bisa dilihat harus bisa mendapatkan apresiasi dari luar dulu, kemudian bisa diapresiasi di dalam. Itu yang jalur panjang yang seperti itu yang kadang orang nggak tahan. Dari situ sih sebetulnya aku itu paling nggak bisa tuh berkomentar soal film ya. Karena waduh berat men.
Teater itu berat ya. Aku kan nulis naskah teater, baru bikin treatmentnya aja. Ya. Ini sebagai penulis naskah nih, baru bikin treatment aja bisa diubah beberapa kali. Tapi saya menikmati itu, menikmati perubahan, bikin treatment, lalu mengeksekusi menjadi naskah. Naskah pun ada sekian draft yang harus direvisi ulang, disesuaikan dengan banyak hal gitu ya. Tapi aku menikmati. Tapi begitu film itu bukan nggak menikmati. Terlalu capek untuk menikmati gitu karena prosesnya ngeri banget. Iya. Ya kalau secara pembuatan memang prosesnya berlapis banget, mulai dari ya hampir sama dengan teater, ada praproduksi, kemudian ada produksi, tapi kan yang nggak ada di teater paskanya. Ya, kami masih ada pasca. Dan tidak ya, di teater beda karena dia punya prinsip now and here ya, sekarang dan di sini. Ya dia pentaskan gitu, disajikan langsung kepada penonton. Nah itu efek kejutnya dari orang-orang teater, termasuk penulis naskahnya misalnya, sama kayak aku membayangkan di saat di saat adegan ini tuh orang akan tertawa gitu. Ternyata enggak. Di saat aku enggak, ini mestinya nggak ada efek apapun, orang-orang tertawa gitu. Ada lah kayak gitu dan itu menyenangkan. Iya. Jadi menonton karya kita dalam dunia yang medium yang berbeda itu menyenangkan. Tapi misalnya aku kon dadi sutradara atau belajar jadi ketoke praye. Wah, anyel tenan. Kadang aku mikir stop wae po ya jadi sutradara. Tenan ya. Tapi kamu oke, kita masuk sekarang ke film Kembalilah Dengan Tenang. Oke. Tentang apa tuh, Ja? Itu tentang satu keluarga yang tiba-tiba anaknya meninggal, kemudian keluarganya harus mencari makam untuk anaknya yang meninggal. Kenapa harus mencarikan tempat makam? Karena ternyata saat ini dan ketika aku membuat film itu dan mungkin sampai saat ini beberapa berita memberitakan ternyata nyari makam itu sulit, Mas. Di Jogja juga? Iya. Sulit. Bener juga loh. Karena gini, aku baru ingat gara-gara ini. Sempat ada diskusi di grup WA orang-orang perumahanku. Ternyata kami ini kalau meninggal dunia di perumahan kami itu belum jelas nih bisa dimakamkan di. Iya. Mungkin karena aku merasa masih belum bakal terlalu tua ya. Iya, bener aku baru ingat itu. Mungkin pulang ini aku coba cari. Enggak ngurus lah itu akhirnya gimana tuh. Iya. Kalau ada mendadak warga kami di perumahan itu meninggal dunia, mestinya dimakamkan di mana gitu. Karena itu belum jelas sampai sekarang. Nah, kamu kok tahu kayak gitu? Aku berkacanya dari waktu bapakku meninggal. Bapakmu meninggal di Jakarta kan? Di Jakarta. Di tahun 2013 waktu itu meninggal. Kemudian didebatkan, maksudnya keluarga ini mau dimakamin di mana gitu. Tapi ternyata bapakku kan udah punya wasiat. Kalau misalkan dia meninggal, dia mau dimakamin di Kebumen. Oke, kampung halaman beliau ya. Kampung halamannya. Jadi secara pencarian makam itu sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun memang itu bermasalah. Pertama itu ada di Jakarta tentang lahan kurang untuk orang-orang meninggal kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, aku sebenarnya itu ingin tinggal di sini. Punya keinginan di Jogja. Di Jogja, oke. Terus aku mikir kalau seandainya aku meninggal gimana ya? Ya, mulailah riset. Ternyata memang sulit ya? Sulit. Cuma tisik. Itu. Aku riset dari satu makam ke makam yang lain, makam umum. Aku tanya-tanya, udah sedikit Mas. Ini emang harus cari lahan lagi katanya. Kemudian aku cari yang lain, ternyata itu lahan makamnya itu udah punya kepemilikan keluarga tertentu. Terus ada juga yang paling lucu waktu pas lagi aku riset, ada orang datang, kemudian dia ternyata udah pesan makam di sana. Ya. Itu jadi seru. Oh ternyata bisa dipesan. Kalau itu aku tahu. Karena istriku itu dari keluarga keraton di Solo. Itu punya makam di Kudus. Jadi sampai ke ibunya itu sudah, walaupun belum meninggal dunia, itu sudah ada makamnya semua. Sudah ada tempatnya untuk. Jadi untuk keluarga-keluarga tertentu itu sudah ada. Iya. Nah aku membayangkan kalau misalkan ketika aku meninggal aku gak ada uang,
keluargaku lagi dalam keadaan yang tidak. Oh karena itu mahal ya? Karena itu mahal. Memakamkan. Belum misalkan ambulans dan lain-lain. Iya. Belum lagi ketika ada orang yang datang kita harus nyiapin makanan, minuman. Oh iyalah kalau itu ya. Gitu. Belum itu. Belum bayar. Itu yang kamu eksplorasi dalam film. Iya. Terus jadinya gimana? Jadinya aku senang karena telah membuat film itu. Yang itu kemudian tidak ada jawaban lagi. Harus bagaimana? Harus kaya kah? Harus dipertanyakan lagi sebenarnya. Dipertanyakan ya. Orang meninggal itu harus gimana? Apakah ketika udah meninggal kita harus hidup lagi biar nggak mikirin nyari tanah, sedangkan pas lagi hidup juga susah nyari tempat tinggal. Nah persoalannya adalah orang yang meninggal itu sudah nggak repot. Yang repot adalah orang yang ditinggal. Iya. Ya. Itu. Jadi nanti kalau kamu meninggal dunia yang repot itu adalah anakmu gitu, keluargamu gitu. Yang meninggal mah nggak repot ya. Tapi aku tetap pikir karena pas di film itu tuh aku punya pemikiran ada hal lain yang aku percayai. Maksudnya beberapa ketika kita meninggal kita bisa melihat keluarga kita menangis dan lain-lain di hari yang pertama. Tapi gimana ketika meninggal ternyata orang-orang di sekitar kita, keluarga kita susah karena kita meninggal. Dan orang itu ikut susah nggak gitu ya? Itu. Berapa menit tuh? Itu 25. Itu yang menyabet beberapa penghargaan. Ya dipilih di festival luar. Di festival mana saja ya? Bisa cerita? Itu di Prancis. Yang pertama itu di JAF. Jogja Netpack Asian Film Festival. Di mana kamu sekarang jadi direktur programnya? Iya. Oke. Itu pertama. Kemudian setelah itu langsung di Prancis. Itu festivalnya Clermont-Ferrand International Film Festival. Oke. Kemudian setelah itu ke Korea, kemudian ke Brazil. Itu di screening ya, ditayangkan ya di ditayangkan situ? Dan berkompetisi. Dapat gelar? Enggak ada yang dapat. Masih muda. Tapi ditayangkan sendiri aja sudah satu prestasi tersendiri ya. Iya. Sangat Mas. Bisa ceritain nggak itu gimana sih satu film bisa agar sulitnya berkompetisi agar diputar saja itu sudah sulit gitu. Pertama itu yang paling sebenarnya masuk ke festival-festival itu aku nggak kebayang awalnya. Kami hanya cuman ya nothing tulus untuk daftar lah, bayar berapa. Oh berarti daftar gitu. Oke. Kami daftar ke festival-festival yang menurut kami itu besar. Dan itu akhirnya sorry, aku kan bukan orang sinema, jadi yang disebut festival besar itu apa saja sih Zah? Coba sebutkan beberapa deh. Ya salah satunya untuk kalau festival yang film pendek, itu yang filmku masuk di Clermont-Ferrand. Itu festival terbesar. Itu di Prancis. Kedua di Prancis lah kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa festival lain kayak misal Berlin, kemudian yang paling orang banyak tahu kan Cannes ya. Yang gitu-gitu. Itu yang festival menurut kami itu besar karena pertama umurnya sudah panjang dan juga punya potensi. Maksudnya umur festivalnya udah panjang, kemudian bisa bisa memberikan efek kepada filmmakernya ketika masuk atau filmnya tayang di sana. Entah itu kerjasama dengan PH luar negeri yang lain, atau bertemu dengan produser yang lain, atau bisa juga ada marketnya. Itu yang akhirnya memberi kita efek yang bagus lah di situ. Oke, terus setelah mendaftar apa lagi? Tinggal nunggu diterima apa enggak. Ketika mendaftar itu kamu sertakan juga filmmu? Iya. Berarti mereka mengkurasi dengan cara menontonnya? Iya. Begitu dikabarin kamu bakal ditayangkan itu, apa sih yang kamu rasakan? Mimpi kok ya Mas. Aku gitu ya? Geter tanganku pas lagi nerima. Itu yang pertama kali di mana sih? Yang pertama di JAF. Kalau di JAF nggak getar lah ya, atau getar juga? Enggak sih. Tapi waktu itu kamu belum direktur programnya kan? Belum Mas, belum direktur. Jadi ya butuh perjuangan juga. Enggak butuh perjuangan, malah aku bingung ini harusnya nggak ditayangin karena aku di dalam situ gitu. Tapi karena mau nggak mau, karena akhirnya film ini dianggap cocok, dianggap layak. Itu yang JAF tahun berapa tuh? Itu 2018. Oh, kamu udah jadi ini ya? Aku jadi program koordinator. Oke.
Nah, Itu tapi jadi bukan kurator yang mengurasi film itu ditayangkan atau enggak? aku ngurasi juga. Makanya aku bingung banget. Wah ini gimana? Tapi direktur programnya saat itu Mas Ismail Basbet. Oh, oke. Pengen banget film itu masuk. Oh ya, kalau Mas Ismail Basbet pengen ya berarti. Iya, aku harus gimana Iya, gitu kan. Iya. Terus Ya selain itu nggak geter lah ya, biasa. Cuman bingung. bingung waktu itu. Nah pas Clemong Verong itu udah bener. Itu geter banget. Geter. Karena itu salah satu festival yang aku idam-idamkan sejak dulu. Sejak tahu festival film. Dan itu adalah salah satu goal festival yang aku ingin datengin. Oh gitu. Ada alasan tertentu kenapa festival itu? Ya karena di sana adalah festival terbesar untuk film pendek di dunia. Di dunia? Iya. Salah satu festival besar di dunia. Dan tujuanmu sudah tercapai di usia 25 tahun. 20 ya di 26. Kamu 27 kan sekarang? Iya. Iya, itu berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. 27 kurangin 2. Iya 2. Iya, 25 jangan 26. Oh, 25 menuju ke 26. Di 25. Habis itu diputar di mana lagi? Di Korea, di Malaysia, di Brazil. Tingkat geternya gimana tuh kalau yang itu? Tetap geter kan? Tetap geter, Mas. Malah bingung, oh ini ternyata masih bisa diterima di sini gitu. Karena kan aku merasanya filmku itu sangat konteksnya lokal ya. Ngomongin tentang lahan, pemakaman dan sangat personal gitu. Aku nggak tahu tuh bagaimana mereka mengkorelasikan isu-isu tersebut di negaranya masing-masing itu. Oke. Berapa lama kamu bikin film itu? Itu syutingnya 3 hari, tapi aku bikin naskahnya itu hampir 2 tahun. Habis berapa duit? Itu 198 juta. Aku dapat ini kan, itu duit, dapat dari ini hibah Danais. Aku dapat Danais. Dan saat itu untuk setiap film dikasih 198. Danais itu dana istimewa ya, dana istimewa. Di Jogja itu ada Danais teman-teman. Ya biasanya dipakai untuk mensupport para penggiat seni di Jogja, baik kesenian tradisional maupun kesenian modern gitu. Dan kamu dapat hibah itu. Iya. Kalau nggak dapat hibah itu nggak bisa bikin ya? Bisa, tapi duitnya nggak segede itu. Oh gitu ya. Tetap bisa dengan tema itu, tapi kurang wah gitu. Kurang wah kayaknya. Kurang wah. Di saat sekarang ini Reza waktu pandemi nganggur ya? Oh nganggur Mas. Sempat jualan minuman. Kok kepikiran jualan minuman ini? Karena kakakku di Jakarta jualan. Terus aku nyari, wah ini aku stres nggak ngapa-ngapain, suwung di kontrakan, bingung ngapain ya. Ternyata resepnya tuh mudah, nggak ribet. Ya udah aku minta resepnya terus aku buat aja di Jogja, terus aku jualin. Sebenarnya intinya niatnya bukan buat nyari duit. Ya. Tapi ketika buat dan ada yang beli, aku samperin dan ada temen ngobrol. Oke, itu jadi film juga tuh ya. Dapat Mas. Dapat pacar atau dapat duit? Dapat cerita. Dapat cerita. Dari proses membuat limunnya itu dapat cerita. Tapi belum lah ya, belum mau dieksekusi. Belum, itu ada dapat ya pokoknya dapat konteks tertentu yang ini bisa banget aku jadiin film karena aku tertarik untuk membahasnya. Okay. Dan sekarang sedang dalam proses mengerjakan satu proyek dengan Kemendikbud ya? Dengan ya bahasanya apa sekarang kan masih Kemendikbud ya? Iya. Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan. Tapi lewatnya itu kawan-kawan media. Itu ada PH dari Jakarta. Ditayangkan di TVRI. Bisa ceritakan sedikit ya? Itu jadi ada satu program namanya Podbox. Di situ membuat atau membicarakan tentang 3 hal. Ada tentang seni rupa, tentang musik, dan juga tentang sastra. Dan di situ kami berinteraksi atau membahas tema tertentu seperti novel, puisi, dan kalau untuk sastra ya novel, puisi, dan biasanya tokoh ya. Tribut ke siapa gitu-gitu. Nah di situ, di program ini aku kebagian yang sastra, membahas tentang sastra. Kamu dapat yang 1 season ya? Dapat ya, di season ini aku dapat 4 episode.
Jadi kalau nggak salah nanti direvisi ya. Itu sudah jalan 1 season ya. Ya. 1 seasonnya itu ada 10 episode. 9 atau 10 episode. Iya. Terus ini masuk season kedua. Ya. Reza kebagian mengeksekusi dan mendirect 4 feature. Itu bentuknya feature. 3, 4. Sebutannya ya bisa feature, bisa bentuknya jadi kayak talk show gitu juga sih. Agak sulit ya karena kayak lintasnya udah susah buat dikategoriin. Kalau susah dikategorikan itu makin menarik itu karena kan pandemi kan. Iya. Artinya pasti ada implikasi dari pandemi itu dalam mengeksekusi ini kan. Betul. Iya. Jadinya akhirnya goalnya lebih ke informatif aja sih acara yang dibuat. Gitu. Oke. Ja, kalau ada orang ngasih duit 10 miliar. Bro, tolong bikinin film. Kamu mau bikin film apa? Aduh. 10 miliar itu banyak gak sih untuk membuat film tuh? Enggak terlalu banyak sih Mas. Ya kalau kamu tadi 198 kan lompatannya ke 10 miliar banyak banget ya. Ya tergantung film yang seperti apa yang dibuat sih. Film yang bisa film layar lebar. Itu cukup besar. Ya. Kamu besar. Mau bikin apa tuh kalau kayak gitu? Banyak film Mas, gak cuma satu kayaknya. 10 miliar aku bisa olah banyak film sih. Itu. Ya 2 saja deh. Film tentang bapakku. Dan film tentang kelanjutan dari film Kembalilah Dengan Tenang. Apa tuh? Film tentang bapakmu apa yang mau diceritakan? Setelah 3 tahun atau beberapa tahun setelah bapakku meninggal, aku dikabari sama ibuku kalau ibuku menemukan buku catatan. Ini benar-benar terjadi? Iya. Oh, bapakmu berarti ini dong penulis yang baik. Diari. Dan kamu nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Aku nggak pernah tahu. Tapi itu diary yang ditulis di tahun sekitar 90-an berapa gitu. Itu aku baru tahu. Ditulis di saat kamu belum lahir? Sudah, tapi paling di umur keberapa gitu. Iya, umur masih kecil lah ya. Masih kecil. Dan di situ ditulis bahwa ternyata ada kekecewaan yang dialami atau dirasakan oleh bapakku oleh beberapa anak-anaknya. Yang itu sebenarnya yang aku ketahui tidak seperti itu. Bapakmu kecewa terhadap anaknya? Oke, tapi tidak termasuk kamu dong? Masih kecil kamu? Nggak ada sih di tulisannya. Inisial. Ternyata saudaramu R semua. Gitu. Oke, terus kelanjutan dari Kembalilah Dengan Tenang? Aku membayang mayatnya turun lagi. Terus dia ikut menggali kubur. Ya, setelah ending film itu aku membayangkan apa ya yang bisa terjadi setelah itu. Dari nggak tahu nih jadi spoiler atau enggak, tapi memang itu momen di film itu kan di terakhirnya mayatnya kembali bangun, dan setelah itu aku juga pengen tahu sebenarnya bisa apa yang akan terjadi dalam situasi sosial ketika seorang mati suri. Jadi mayat lah, mayat pocong, orang-orang kemudian ketakutan, lalu orang-orang meninggalkan daerah tersebut, tidak ada yang menjaga kuburan, lalu dengan bebas dia mengubur dirinya sendiri. Gitu ya. Itu jadi film pendek lagi. Kalau orang-orang ketakutan daerah situ kan nggak sempat menjaga makam. Iya benar. Iya kan. Dan dia dikubur di tempat orang yang paling kaya yang sudah ada kuburannya siap. Itu. Gitu. Jadi dia benar-benar melakukan insureksi pemakaman. Itu menarik. Harusnya aku buat kayak gitu ya ini film gue. Nah, iya dong. Kalau cuma sekedar gitu-gitu boleh lah Mas. Ada Mas beberapa naskah kamu yang aku suka. Iya. Apa tuh? Naskah apa maksudnya? Mas cerpen. Oh, apa? Kamu suka apa? Aku suka Sambal Keluarga. Sambal Keluarga. Sama Kosu. Aku suka. Iya. Oh, Kosu dan Sambal Keluarga itu cerpen saya yang ditaksir sama saya. Aku suka ceritanya. Ya. Kalau Sambal Keluarga kenapa? Ya karena terlihat keluarga yang harmonis. Yang itu ya nggak tahu ya. Ini semua nggak tahu keluargaku akan nonton ini atau enggak, tapi aku merasa keluargaku nggak harmonis. Keluarga yang kelihatannya harmonis tapi menyimpan sesuatu di sana. Iya. Oke, kalau Kosu karena aku membaca dalam adegan dan dalam penceritaan yang sangat simpel tapi punya konteks yang besar.
Kohsu ini kalau di teman-teman yang suka membaca cerpen-cerpen saya gitu, itu jadi idiom tersendiri dengan nasi goreng. Jadi ngosu itu, itu orang kalau sudah berkomentar gitu berarti dia membaca karya saya dan itu artinya dia sedang ngomongin nasi goreng. Jadi kohsu itu cerita tentang nasi goreng, tapi nasi goreng itu punya kisah di balik nasi goreng itu. Sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris. Terakhir, Jah, 3 kalau diminta 3 film Indonesia yang kamu sukai. 3 saja. Jadi kamu harus dalam waktu singkat harus memutuskan dengan cepat. Kucumbu Tubuh Indahku. Weh. Kemudian. Bentar, kenapa itu kamu suka? Waduh. Iya dong, harus ada alasannya. Karena itu jadi salah satu referensi untuk filmku yang selanjutnya. Oke, kalau itu untuk referensi. Tapi apa yang menarik di situ? Aku suka cara penceritaannya dan bagaimana film itu bernarasi dan membawa cerita-cerita tentang masa lalu. Kan dari ceritanya penarinya juga kan. Iya, dan gila ya film itu pas mau diputar di Semarang mau dibubar. Iya itu yang buatku ini kenapa Indonesia masih ada kayak gitu. Makanya. Oke, itu kita simpan lah pertanyaan soal orang-orang yang kita nggak bisa mikirin. Iya benar, itu udah di luar. Susah kita mau mikir dengan cara mereka gitu. Oke, kedua. Filmnya Angginun. Yang mana? Banyak. Yang paling baru. Yang Science Fiction. Wah, aku belum nonton soalnya. Nonton dia? Udah pada nonton? Ya. Itu katanya keren tapi belum sempat diputar di bioskop. Iya di bioskop karena pandemi. Ya. Ketiga susah, aku lupa nih yang ketiga. Kembalilah dengan tenang. Iya, kembalilah dengan tenang. Oke, baik. Cukup percaya diri nih Reza. Reza, kamu masih muda, masa depanmu masih amat sangat panjang dan dari dengan usia yang masih cukup muda ini sudah cukup banyak prestasimu. Semoga makin bisa berkontribusi di dunia perfilman Indonesia, di mana tentu masih banyak tantangannya. Iya. Apalagi kalau era pandemi ini lama banget. Saya baca tuh komentar beberapa sineas di Indonesia ya, secara mental dan logika memang agak menyedihkan. Karena film Indonesia lagi tumbuh bagus, industrinya lagi cukup berkembang, bahkan porsi pemirsa dari dalam negeri itu pun luar biasa gitu ya. Naiknya itu luar biasa, bukan cuma naik gitu. Dan tiba-tiba kena pandemi dan akhirnya karena pandemi ya namanya film kan industri harus jalan. Industri bisa jalan kalau ada orang menonton film. Kalau ada gedung bioskop dibuka, iya kan? Dan kalau ada sponsorship juga. Nah, sementara ketiga-tiganya tidak sedang bagus dalam situasi pandemi. Oke, semoga lekas ada jalan yang terang lah gimana menyelesaikan ini semua. Tapi saya kira sebagai orang kreatif selalu ada jalan lah. Iya. Oke, Jah, makasih. Ya, gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak telah menonton salah satu anak muda kreatif bisa diakui sebagai kreator film di Yogyakarta. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya yang lain.